Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Dalam kitab Sahih Bukhari itu kurang lebih hadisnya 5 ribuan. Sekitar 5 ribuan. Tapi ketika ada beberapa hadis yang diulang-ulang, jumlahnya hampir mencapai 7.000. Tentu ketika beliau mengulang-ulang hadis bukan tanpa makna, ada maksud. Di antaranya memperkuat makna hadis yang diulang. Yang kedua, untuk kita memperhatikan bahwa hadis ini amat penting sehingga beliau ulang-ulang. Dan ada juga untuk memastikan bahwa hadis ini hadis yang ilal, yang berlawanan dengan hadis sahih. Nah, sehingga Imam Bukhari sengaja memasukkan hadis-hadis yang berpenyakit, yang pada masa itu dianggap itu adalah hadis yang marfu', yang sahih, yang bersambung kepada Nabi dan derajatnya sahih. Nah, beliau masukkan di dalam Sahih Bukhari. Ada yang beliau langsung menyebut ini hadis ilal. Nah, ketahuannya dari kitab syarah. Tapi ada beliau tanpa menerangkan, langsung memasukkan hadis tersebut dengan isyarat. Karena ulama-ulama hadis akan memahami, oh ini maksudnya Imam Bukhari, ternyata ini hadis berpenyakit. Bukan ditujukan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Dan itu termuat di dalam kitab Sahihul Bukhari. Sebab itu dari awal, ya, para ulama mengatakan Imam Bukhari menulis kitab hadis tersebut untuk ulama-ulama hadis yang ada di zamannya. Gitu. Sebagai contoh, ada satu riwayat hadis yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus wahyu. Kemudian Nabi frustasi di situ. Itu dalam riwayatnya disebutkan. Saking frustasinya Nabi berniat membunuh diri. Naik di atas suatu bukit, kemudian berniat ingin loncat. Ketika berniat ingin meloncat di atas bukit, jatuh ke bawah pasti mati. Malaikat Jibril datang menghalangi, jangan. Dan itu terjadi hingga 3 kali. Niat ingin bunuh diri. Nah, ini kan bertentangan dengan ayat Al-Quran yang dimana Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian. Belum lagi ada ayat, jangan kalian sodorkan diri kalian dalam kebinasaan, ila tahlukah. Ada ayat juga, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'ah. Ya, siapa yang membunuh satu jiwa di muka bumi ini, dosanya seperti membunuh seluruh jiwa manusia yang ada di muka bumi. Belum lagi dalam hadis Nabi katakan, bunuh diri itu minal kabair. Bunuh diri itu termasuk dosa besar. Kok bisa Nabi ingin bunuh diri? Apakah mungkin?
perbuatan Nabi bertentangan dengan apa yang Nabi sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan ini ada dalam Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukhari bermaksud meriwayatkan hadis ini bahwa hadis ini berpenyakit. Bukan maksud beliau bahwa saya masukkan di kitab saya hadis ini sahih, bukan. Makanya kitab ini bukan orang awam yang bisa paham. Nah, sehingga ada ulama Jeddah, beliau menulis satu kitab Manhaju al-Imamul Bukhari, fi ardil hadis al-ma'lul, metodologi Imam Bukhari di dalam memaparkan hadis yang berpenyakit yang ada dalam kitab Sahihul Bukhari. Ada juga Syekh Abu Bakar Kafi menulis kitab Manhaj al-Imamul Bukhari fi tashih al-ahadith wa ta'liliha, yang artinya metodologi Imam Bukhari di dalam mensahihkan hadis dan juga menta'lil hadis. Saya buka satu kitab seorang ulama ahli hadis juga ahli sejarah bernama Syekh Al-Amiri Al-Muhaddith. Itu dalam kitab beliau Bahjatul Mahafil wa Bugyatul Amafil. Ada keterangan di situ, di footnote, catatan kaki, ketika meriwayatkan Nabi ingin bunuh diri dalam riwayat tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata beliau di catatan kaki? Hadis ini adalah hadis yang berpenyakit, yang sengaja diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dengan tujuan untuk memastikan dan mengumumkan bahwa hadis semacam ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih, bahkan bertentangan dengan ayat Al-Quran, sehingga wajib ditolak. Cuma masalahnya kan nggak ada keterangan itu dalam kitab Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari menulis itu bukan buat kita orang awam, kepada para ulama hadis yang tentu mereka ketika membaca bab tersebut, makanya dalam tartib bab Imam Bukhari itu ada sir, ada rahasia susunan babnya itu. Seakan-akan kalau kita orang awam membaca itu tidak rapi, tidak sistematis. Beda dengan Sahih Muslim. Antara bab per bab itu sistematis, hadisnya bab siwak, ya hadisnya tentang siwak. Tapi kadang-kadang Imam Bukhari dalam satu bab itu hadisnya berbeda dengan isi bab tersebut. Nah, itu karena ada rahasia di situ. Dalam sisi bab saja itu menjadi ilmu. Ada kitab namanya Al-Mutawari ala Abwabi Sahih Al-Bukhari. Nah, kitab tersebut Ibnu Munairah, ya, Al-Iskandari. Ibnu Munairah Al-Iskandari menulis kitab Al-Mutawari ala Abwabi Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan dari bab-bab yang disusun oleh Imam Bukhari, di situ ada ilmunya, baru babnya, belum isi. Nah, sehingga hadis semacam itu yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari adalah hadis yang berpenyakit, yang beliau tuangkan dalam kitab Sahih Bukhari, yang memang yang mengerti dan memahami adalah ulama-ulama hadis. Itu kata Syekh Al-Amiri dalam kitab Bahjatul Mahafil, ada keterangannya tuh. Jadi dari isi hadis saja itu kita yang punya akal sehat tidak bisa menerima. Kok bisa Nabi niat bunuh diri? Ya. Niat bunuh diri itu sudah jelek. Di mana ma'asumnya, ismahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu. Nah, jadi hati-hati, gak boleh nukil-nukil. Walaupun dalam kitab hadis sekalipun itu ada tata cara, ada regulasinya, ada aturannya. Itu. Termasuk misalnya dalam Sahihul Bukhari disebutkan Sayyidina Abu Thalib di dalam neraka. Ya, ulama yang paham tentang ilmu ini, paham manhajnya Imam Bukhari, juga menganggap hadis ini imma saz, imma hilal. Seperti Said Ahmad Zainud Dahlan. Beliau ketika membaca hadis tersebut loncat. Ada tradisi mereka mengkhatamkan Sahihul Bukhari di bulan Rajab.
Biasanya dihatamkan tuh kitab Sahih Bukhari, dibaca dari awal sampai akhir. Tapi tiap kali sampai ke hadis yang menerangkan bahwa Sayyidina Abu Thalib di dalam neraka, beliau gak berani baca. Beliau loncat. Itu Al-Imam As-Said Ahmad Zaini Dahlan. Bahkan beliau menulis kitab berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, untuk membela bahwa Sayyidina Abu Thalib itu adalah seorang mukmin. Nah, dan beliau menganggap hadis itu adalah hadis yang berpenyakit. Nah, dan Imam Bukhari punya metodologi itu. Nah, begitu juga di kitab Al-Fiqhul Akbar, kitabnya Imam Abi Hanifah, judulnya Al-Fiqhu Al-Akbar, ya, tapi isinya bukan fikih, isinya ilmu kalam, ilmu tauhid. Di situ ada satu redaksi menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi mata alal kufri. Ya. Abawai an-Nabi Muhammadin mata alal kufri. Kalau diterjemahkan, kedua orang tua Nabi telah wafat dalam keadaan kafir. Di situ dikatakan qal al-Imam Abu Hanifah, karena kitab ini kan dinisbat kepada Imam Abu Hanifah. Al-Fiqhul Akbar judulnya. Ternyata percetakan salah tulis, ada yang kehapus. Dapat naskah aslinya di Mesir. Para ulama yang muhakkik, mereka meneliti naskah aslinya itu kan masih ada, atau paling tidak cetakan-cetakan lama deh. Itu ada huruf ma yang terhapus. Huruf ma itu artinya tidak, manafi. Jadi yang aslinya itu adalah walidai an-Nabi Muhammad ma mata alal kufri. Kedua orang tua Nabi tidak, mata wafat alal kufri, dalam keadaan kafir. Coba lihat, berbahaya sekali. Huruf ma-nya hilang, tidaknya hilang. Sehingga kalau diterjemahkan kedua orang tua Nabi mati, pakai kata mati lagi, mata, atau diartikan wafat dalam keadaan kafir. Tapi kalau ada huruf ma, memastikan bahwa kedua orang tua Nabi tidak meninggal dalam keadaan kafir, tapi dalam keadaan beriman. Nah, huruf ma-nya itu terhapus. Apakah karena cetakan atau ada yang sengaja menghapus, wallahu alam. Tapi aslinya Imam Abu Hanifah tidak pernah mengatakan dengan kalimat tersebut. Justru beliau meyakini kedua orang tua Nabi itu meninggal dalam keadaan sebagai ahli fatrah. Dan itu dibela oleh Mula Ali Qori. Ya, human error kadang-kadang, percetakannya atau gak disengaja juga bisa jadi. Ada juga yang sengaja, ya, seperti kitab Al-Ibanah an Usuli Diyanah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, itu memang sengaja dipalsukan sehingga murid dari murid beliau bernama Ibnu Furak berusaha mengumpulkan pendapat-pendapat aslinya beliau. Yang namanya Ibnu Furak belajar kepada Imam Al-Bahili, Imam Al-Bahili belajar kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Nah, jadi karena sudah dipalsukan, kata Imam Sofadi, juga Al-Imam Ibnu Asakir mengatakan hal yang sama, bahwa kitab Al-Ibanah dipalsukan. Maka murid daripada murid beliau, Ibnu Furak, berusaha mengumpulkan pendapat-pendapat beliau yang masih asli dalam kitab At-Tajrid. Nah, kitab At-Tajrid itu kumpulan pendapat Imam Abu Hasan yang masih belum distorsi, dirubah, dipalsukan, dimasukkan ke dalam kitab tersebut. Nah, ini. Jadi luar biasa, ya, kesalahan-kesalahan yang sengaja, adapun yang tidak disengaja, tapi dampaknya sangat luar biasa. Nah, Syekh Mula Ali Qori awalnya terpengaruh dengan riwayat-riwayat ini. Syekh Dr. Abdul Qadir Ma'asum dalam kitab beliau Al-Israiliyat wal Marjuhat fi Tafsir Jalalain, di situ menukil satu riwayat. Syekh Mula Ali Qori pernah menulis kitab yang isinya dalil-dalil
yang menunjukkan bahwa kedua orang tua Nabi wafat dalam keadaan kafir atau dalam keadaan tidak beriman. Beliau tulis kitab khusus itu. Di tengah-tengah penulisan tangannya lumpuh. Jadi belum sempat dicetak, tangannya lumpuh. Akhirnya malam harinya tidur, berjumpa dengan Rasul SAW, ya, yang dimana kurang lebih Rasulullah murka, marah. Karena luar biasa, kitab khusus sengaja ditulis hanya menceritakan tentang kedua orang tua Nabi. Kemudian kesimpulannya, kedua orang tua Nabi adalah orang yang mati dalam keadaan kafir, lumpuh tangan. Maka minta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, waktu mimpi itu beliau ditegur oleh Rasul dan beliau menyesal dan minta maaf. Maka setelah itu bangun dari tidurnya, beliau membakar kitab tadi. Kemudian beliau menulis kitab yang membela kedua orang tua Nabi, bahwa kedua orang tua Nabi meninggal dalam keadaan beriman. Jadi kitab satu judulnya Al-Intisar. Artinya Al-Intisar itu membela kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Maka tangan beliau sembuh saat itu juga, ya, sembuh dari lumpuhnya. Nah, maka pernah kami sebutkan bahwa tugas ulama-ulama terdahulu dan yang saat ini juga yang memang mereka menekuni bidang tersebut, itu mereka sedang berjihad, ya. Karena memang harus mewakafkan waktu, ya, kurang tidurnya mereka. Karena seperti itu, harus meriset kembali, meneliti kembali. Belum lagi riwayat-riwayat Israiliyat, belum lagi hadis-hadis yang jumlahnya kurang lebih 14.000 hadis-hadis yang dipalsukan atas Nabi Muhammad SAW. Mereka teliti kembali. Makanya benar apa kata Nabi dalam hadis, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang mujahid adalah orang yang memerangi dirinya, nafsunya untuk taat pada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini cukup panjang, tapi bagian kalimat tersebut biasa dipisahkan. Tapi kalau riwayat aslinya itu panjang. Bahkan diriwayatkan oleh 7 ulama hadis. Ya, Imam Ahmad yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, di dalam musnadnya meriwayatkan hadis ini. Yang kedua adalah Imam Ibnu Hibban yang lahir tahun 270, wafat 354 Hijriah, di dalam Sahih beliau. Kemudian diriwayatkan juga hadis ini oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260, wafat 360 Hijriah, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321, wafat 405 Hijriah, dalam kitab Al-Mustadrak. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang lahir tahun 215, wafat 303 Hijriah. Ini tahun lahirnya ada khilaf, tapi ada pendapat 215, wafat 303 Hijriah, dalam kitab As-Sunanul Kubra. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384, wafat 458 Hijriah, dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi luar biasa penjagaan ulama, ya. Makanya Syekh Kashmiri itu sangat kritis dan teliti sekali ketika menjelaskan hadis-hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. Judul kitabnya Faidul Bari. Ulama India namanya Syekh Anwar Shah Al-Kashmiri, ya. Beliau menghatamkan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 52 jilid. Kemudian setiap kalimat beliau terangkan satu persatu. Kemudian menghatamkan syarah Sahih Bukhari, ya, Umdatul Qari, sekitar 20 jilid hanya dalam waktu 1 bulan. Bulan suci Ramadan hatam. Kemudian beliau juga hafal dan memahami Fathul Bari, ya, bukan hafal Sahih Bukhari lagi. Sahih Bukhari kan matannya, tapi beliau memahami dan menghafal kitab Fathul Bari. Ada cetakan lain 15 jilid.
Cetakan yang lain bisa sampai 30 jilid. Nah, ini Mujahid. Nah, beliau salah satu ulama yang sangat teliti ketika meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Itu namanya Imam Al-Kashmiri, ya, ulama India. Kemudian akhir ini juga ada yang mempermasalahkan nama, ya, bahwa Nabi menyebut iman, ya, rukun iman. Jadi ilmunya harus dinamakan ilmu iman. Tapi belakangan dirubah jadi ilmu akidah, dirubah jadi ilmu kalam, dirubah jadi ilmu tauhid. Ya, katanya harus dinamakan dengan nama iman. Jangan dirubah-rubah lagi. Nah, maka ini jawabannya sudah dijawab oleh para ulama terdahulu bahwa masalah nama itu gak ada masalah. Yang dilihat itu bukan nama, isinya. Kenapa di zaman Nabi gak ada nama akidah? Ya, itu bukan hanya masalah akidah, masalah ilmu fikih juga gak ada. Nama ilmu fikih gak ada zaman Nabi. Tajwid ada tidak? Ilmu tajwid. Ilmu tasawuf, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu tafsir. Semua ilmu ini, ilmu-ilmu agama Islam ada setelah wafatnya Rasul SAW. Karena di zaman Nabi belum disusun menjadi satu ilmu. Pengamalannya ada, teorinya ada. Tapi untuk mempermudah umat ini untuk bisa mempelajari, maka disusunlah menjadi satu bidang ilmu. Makanya ilmu itu kan definisinya adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis. Itu namanya ilmu. Jadi adanya ilmu mempermudah. Maka ulama menamakan setelah itu. Ini namanya kalau hukum namanya ilmu fikih. Bicara keimanan namanya ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid. Bicara tentang suluknya Nabi. Jadi semuanya objeknya itu Nabi SAW. Bagaimana sih perilaku Nabi, akhlaknya Nabi, cara hidupnya Nabi, disebut suluk. Nah, ada yang fokus di bagian itu. Yang mereka bahas hanya masalah itu, gak ada yang lain. Itu kan mempermudah. Nah, setelah itu jadilah ilmu, namanya ilmu tasawuf. Yang satunya fokus, bagaimana sih Nabi menerapkan hukum syariat ketika puasa, zakat. Dia gak fokus lagi di masalah perilaku, fokusnya di masalah hukum, penerapan hukum. Maka dikumpulkanlah ini, ya. Jadilah satu bidang ilmu namanya ilmu fikih. Sederhana sekali, gak perlu disalahkan, ya. Akidah, bagaimana sih Nabi menerangkan tentang masalah ketuhanan? Yang dibahas ketuhanan saja, yang dibahas keimanan. Muncul ulama-ulama fokus dalam bidang tersebut, dikasih nama jadi ilmu. Ilmu tauhid sama ilmu kalam sama ilmu nama gak penting. Antum pakai bahasa Inggris gak apa-apa. Yang penting isinya apa? Oh, isinya bahas tentang rukun iman, rukun Islam, kan itu. Makanya ada ibarat al-ibrah bil jauhar la bil madhar. Al-ibrah bil musamma la bil isim. Pengambilan hukum itu yang dilihat isinya, bukan bungkusannya. Bungkusannya bagus, misalnya cap, ya, ini ada makanan, cap sajadah, gambar Ka'bah. Tapi dalam isinya itu ada campuran babi. Yang dihukumi mana? Apakah bungkusannya, apa isinya? Isinya. Jadi nama itu gak penting, selama nama itu baik, ya gak ada masalah. Yang dilihat hukum isinya. Begitu juga nama ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid, itu kan nama. Harus tahu isinya apa nih. Karena yang menjadi hukum itu adalah isinya. Nah, sekarang nih misalnya orang mempermasalahkan Maulid Nabi, kitabnya ya, ada Simtud Durar, ada Dai'ul Lami, ada apa lagi, Ad-Dibai, ada Syaraful Anam dan lain sebagainya. Ya, ketika menyebut membaca Maulid Nabi, oh salah, ini nggak boleh. Tapi kalau ganti nama membaca Sirah Nabawiyah boleh.
Makanya sekarang Habib Umar tuh ditarim, kalau lihat channelnya itu pembacaan Maulid Nabi SAW sudah dirubah, sudah bukan membaca Maulid Nabi tapi qiraah as-sirah an-nabawiyah, membaca biografi Nabi Muhammad. Karena Maulid isinya itu tujuannya. Cuma gara-gara namanya beda dibilang salah. Tapi ketika dirubah membaca biografi Nabi, oh ini benar ini. Padahal kitabnya itu. Nah itu kenapa? Karena salah memahami, yang dilihat hanya nama tapi tidak lihat isi, substansinya itu isinya, bukan namanya. Gitu. Nah, dulu ada ulama besar namanya Al-Imam Abu Hasan An-Nadawi menulis kitab Jinayatul Mustalahat. Kitab tersebut membahas bahwa kadang-kadang orang terlalu sibuk mengurus nama tapi lupa isinya. Padahal yang penting itu adalah isi daripada sesuatu tersebut, substansinya itu, bukan nama. Kayak kalau ke Australia kemarin, Habib Jindan, beliau ceramah di sana, itu temanya itu bahasa Inggris, the prophet, Rasul, macam-macam lah bahasa Inggris. Itu kan nama tuh. Ternyata acaranya apa? Pembacaan Maulid, ratib, ceramah. Berarti dilihat isinya. Begitu juga nama ilmu kalam, ilmu tauhid dan seterusnya. Baik. Ini ada yang bertanya, jadi saya jawab. Begitu juga ada yang bertanya terkait ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Karena kaitannya ayat tersebut nanti turun juga bersamaan dengan terhentinya wahyu, dan kaitannya dengan tadi mau Nabi ingin bunuh diri tadi. Nah, sudah dijawab tadi bahwa itu hadis ilal. Walaupun riwayat ini banyak termuat dalam kitab-kitab sejarah. Kitab sejarah termuat banyak riwayat tersebut dan mereka nukil dari Sahih Bukhari. Nah, padahal Imam Bukhari sengaja meriwayatkan hadis tersebut menunjukkan bahwa hadis tersebut berpenyakit, bukan hadis yang sahih. Ya, tidak mungkin Nabi mau bunuh diri. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Huruf waw lil istinaf. Istinaf itu artinya pembuka kalimat. Ada juga sebagian ahli nahwu menyebut waw atof. Huruf lamnya apa di situ? La saufa, wala saufa. Namanya lam taukid. Huruf lam itu biasa menyimpan sumpah demi Allah. Jadi ada kalimat sumpah di situ yang dihapus. Ya. Artinya dan sungguh demi Allah, begitu. Wala saufa, dan sungguh demi Allah. Saufa litaswif, lil mustaqbal al ba'id. Wasin litanfis lil mustaqbal al qarib. Nah, kalau sin akan, artinya sama akan, tapi akan dengan waktu yang dekat. Waktu akan datang yang, karena huruf ini hanya masuk ke fi'il mudhari dan nanti dia hanya memiliki makna akan. Tapi akannya sebentar atau waktu yang dekat. Tapi kalau saufa itu lil mustaqbal ba'id, akannya jauh ke depan sampai akhirat sana. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yu'tika fil mudhari, memberi. Siapa memberi? Failnya rabbuka, Allah, penciptamu Allah. Kepada siapa? Kepada kaf, huruf kaf, dhamir muttasil, yaitu sebagai maf'ul bih, objek, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau diartikan, dan sungguh demi Allah penciptamu atau Tuhanmu Allah akan memberikan kepadamu. Nah, itu ada kata a'ta yu'ti memiliki objek dua, tapi di situ gak ada. Kata a'ta itu objeknya dua, ya, tapi di ayat tersebut hanya satu. Yang sisanya terhapus. Kalau terhapus maknanya syamil. Artinya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW anugerah yang tidak terbatas.
Misalnya kalau Allah bilang wala sawfa yu'tika rabbuka al-Qur'ana fatarda misalnya, berarti kan terbatas bahwa Allah hanya memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran, maka engkau pun ridho. Nah, tapi di sini enggak, istimewa ayat ini enggak disebut objeknya. Setelah objek pertama, objek kedua enggak disebut, sehingga diterjemahkan bahwa penciptamu Allah senantiasa akan memberikan kepadamu berbagai macam pemberian dan anugerah yang tidak ada batasannya. Fatardo, huruf fa, huruf ataf. Tardo, maka engkau akan puas, engkau akan ridho dengan pemberian-pemberian tersebut. Itu. Asbabun nuzulnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, izan wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu demi Allah, ya Allah, aku tidak akan ridho jika masih ada seorang dari umatku berada dalam neraka. Kalau semua umatku masuk surga, maka aku ridho, kata Nabi Muhammad SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, istimewanya ayat ini ketika turun, setelah ayat ini Allah menepati janjinya. Jadi maknanya di situ Allah akan senantiasa memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad SAW sampai beliau di akhirat. Pemberian itu tidak pernah terhenti. Selalu Allah berikan tanpa henti-henti, begitu maksudnya. Dari di dunia ini sampai di akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, setelah ayat ini turun, maka turun anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Turun ayat atau surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Kata wado'a, kalau setelahnya ada huruf an, itu artinya asqota. Asqota. Asqota, ya. Asqota yusqitu isqatan. Artinya apa? Kami sudah gugurkan darimu segala kesalahan. Jadi Nabi gak pernah salah. Atau semua dosamu kami telah hapuskan. Padahal Nabi tidak punya dosa. Artinya sebagai penegasan bahwa ini sosok manusia agak pernah salah dan tidak ada dosa sama sekali.